dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Halo, selamat malam. Kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG terus terjadi dan mengakibatkan lebih dari 6.000 siswa menjadi korban di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Meski pemerintah mengambil langkah cepat dengan menutup SPPG bermasalah, namun langkah ini dianggap hanya langkah tambal sulam dan bukan solusi jangka panjang. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyebut kasus keracunan hanya sekitar 0,0017% dari keseluruhan, yakni 30 juta penerima manfaat program prioritas ini. Benarkah jumlah ini hanya sebatas angka? Apa yang bisa dilakukan publik agar juga tidak terdampak dari kasus serupa? Tata kelola MBG amburadul, potensi gugatan bisa muncul. Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber di studio CNN Indonesia dalam Prime Plus. Bersama saya, Bram Herlambang. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah memaksa sejumlah kementerian serta Badan Gizi Nasional untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG yang bermasalah dan mewajibkan pengurusan sertifikat layak higienis dan sanitasi untuk seluruh SPBG. Namun hal ini belum cukup untuk bisa menjamin makanan yang disajikan untuk anak-anak Indonesia lewat MBG terjaga kualitasnya. Ada pelatung Nadia? Iya, ini ular. Program makan bergizi gratis diluncurkan dengan ambisi besar, yaitu menjangkau jutaan anak untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar dan mencegah stunting serta malnutrisi. Ada pelatung Nadia? Iya, ini ular. Namun praktiknya di lapangan sepanjang tahun 2025 muncul gelombang laporan keracunan terkait menu MBG di berbagai daerah. Ribuan kasus keracunan yang diduga terkait MBG memicu kecemasan publik terhadap keselamatan pangan anak sekolah. Agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan. Memang Badan Gizi Nasional sudah meminta maaf, bahkan dengan linangan air mata terkait banyaknya kasus keracunan yang terjadi. Namun ini tidak pernah cukup untuk membuat publik, terutama orang tua pelajar di Republik bernama Indonesia, lepas dari kecemasan. Utama juga jangan hanya itu aja lah, lihat kondisinya juga gitu, makanannya juga jangan hanya dikasih begitu aja, terus yang penting lu dapet makan gitu ya. Kalau bisa jangan seperti itu, lebih datang ke dapurnya lagi lah gitu. Usai Prabowo Subianto pulang lawatan ke luar negeri, Presiden mengumpulkan menteri dan jajaran kabinetnya membahas kasus makan bergizi gratis di berbagai daerah. Presiden Prabowo memberikan arahan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG dan menjadikan keselamatan anak atau penerima MBG sebagai prioritas utama. Salah satu langkah yang diambil dengan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bermasalah selama masa evaluasi dan investigasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara, dilakukan
evaluasi dan implementasi. Kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama. Pemerintah tampak tergagap-gagap menangani kasus keracunan MBG yang sedemikian masif. Langkah mewajibkan pengurusan sertifikat, baik higienis dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh SPPG pun baru dilakukan sekarang dan diduga belum menjadi standar MBG sejak awal. Yang lebih membuat miris, Kementerian Kesehatan baru akan ikut bersama-sama BGN mengontrol hulu ke hilir persoalan makan bergizi gratis. Selain pemberhentian sementara sejumlah SPPG serta kewajiban pengurusan SLHS, semua kementerian lembaga, Pemda, dan pemangku kepentingan program MBG diminta untuk aktif dalam proses perbaikan, termasuk diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan dan proses sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah. Tak ayal, semua langkah pemerintah ini memicu pesimisme, termasuk kalangan DPR dan ahli gizi. Makanan yang keluar dari SPPG itu nggak boleh atau harusnya nggak bisa keluar dalam kondisi yang tidak baik. Karena kan 3 orang yang diposisikan di SPPG itu harusnya menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap SPPG. Nah, masalahnya menurut saya 3 orang ini tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya. Sehingga makanan yang dikirimkan, yang akan didistribusikan itu sebetulnya menurut saya tidak mereka kontrol. Saya sudah ngomong dari awal sejak Desember 2024. Ini adalah program baru yang terburu-buru. Karena yang dikejar selalu adalah kita sudah punya berapa dapur, kita sudah punya berapa penerima manfaat. Oke, kalau Anda hanya sekedar menghitung ekskalasi kuantitas, maka kualitasnya tentu Anda akan amburadul dan sekarang sudah terbukti. Akhirnya MBG lewat BGN harus melakukan reformasi total. Dan ini harus dilakukan sekarang. Keracunan masif hingga kasus lain yang melingkupinya seperti adanya surat perjanjian SPPG dengan penerima manfaat MBG yang salah satu poinnya meminta sekolah untuk merahasiakan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan yang menyiratkan ada persoalan serius di program MBG. Di titik ini, pernyataan Presiden Prabowo benar bahwa ini adalah masalah besar dan harus diselesaikan karena pertaruhannya adalah kesehatan anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Fakta bahwa beberapa kasus keracunan MBG akibat buruknya kualitas makanan yang diberikan, beberapa hasil uji laboratorium menyebut makanan bergizi gratis yang memicu keracunan tercemar oleh bakteri. Tidak hanya itu saja, fakta lain terungkap bahwa proses produksi pada beberapa dapur MBG tidaklah higienis. Bicara soal adanya kelalaian baik disengaja maupun tidak, hingga memicu keracunan dan aparat hukum membidik mereka dengan pidana penjara. Hanya dalam sebulan, rentetan kasus keracunan makanan bergizi gratis terjadi di banyak daerah di Pulau Jawa hingga luar Pulau Jawa. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, viral ulat hidup ditemukan di dalam menu makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan di SMKS Yohanes 23 Maumere, Kamis 25 September 2025. Salah satu siswa kelas 10 TKJ mengaku menemukan ulat di dalam menu MBG saat hendak menikmati. Jam 10.50. Adek, tadi itu ada temuan di sekolah Adek bilang ada makanan yang ada ulat. Adek mereka sudah dengar? Ya? Sudah dengar? Itu di kelas berapa yang ada ulat? Di komputer. Kelas berapa? Kelas siang kakak. Tidak hanya pelajar sekolah yang menjadi korban menu MBG tidak layak konsumsi, kasus serupa juga dialami ibu hamil dan menyusui yang juga penerima MBG. Seperti yang terjadi di Cipongkor, Bandung Barat, 3 ibu muda yang sedang hamil dilarikan ke posko kesehatan setempat.
Mereka ibu hamil mengaku merasakan gejala tidak enak badan setelah makan MBG pada Rabu 24 September 2025 lalu. Ruang stroberi namanya. Itu MBG apa tuh, Bu? Ibu menyusui Itu dibagi dari mana, Bu? dari Neglasari. Dari dapur Neglasari. Neglasari. Itu pada situ makannya berapa lama, Bu? Apa aja yang Ibu makan? Stroberi naung. Stroberinya aja. Kalau nanti pusing sarang mual. Itu terasanya sejak kapan, Bu? Kali. Kasus keracunan MBG tidak bisa dipandang sebelah mata karena mengancam kesehatan bahkan nyawa. Orang tua pun mengaku khawatir anak-anak mereka menjadi korban keracunan MBG. Pastilah gitu, apalagi kan pas lihat di itu ya di sosmed juga banyak, aduh yang di Bandung apalagi kan banyak sampai parah gitu kan. Nah itu yang takutnya sampai was-was pulang sekolah, Kak. Aman nggak Kak perut kamu, Kak? Sejauh ini pihak Badan Gizi Nasional BGN telah membentuk tim investigasi atas kasus ini dan telah melibatkan anggota polisi untuk melakukan penyelidikan. Seperti pada Kamis, pihak Mabes Polri hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi melakukan pemeriksaan ke dapur SPPG yang memicu keracunan. Sejalan dengan pihak BGN, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis siang mendesak siapapun yang menyebabkan keracunan MBG harus diseret ke proses hukum. Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin sengaja gitu kan. Kasus keracunan makanan bergizi gratis pada bulan September meningkat pesat hingga lebih dari 1.000 kasus. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat hingga program MBG berjalan sebanyak 6.452 kasus keracunan MBG ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam penutupan Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo menanggapi soal kasus keracunan makan bergizi gratis yang kian melonjak tinggi. Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kekurangan dalam MBG yang menyebabkan kasus keracunan terhadap murid sekolah terus melonjak naik. Prabowo menyebut kesalahan dalam pelaksanaan MBG adalah sebesar 0,0017% dan ia mengaku sudah memberikan arahan kepada seluruh SPPG atau dapur MBG untuk memperbarui SOP kebersihan dan menyiapkan langkah preventif sebelum makanan didistribusikan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Berikutnya, siswa SD Negeri 1 Sumberjo Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menolak makan bergizi gratis yang diberikan kepada mereka lantaran bau yang tidak sedap dari ompreng MBG. Ada pula viral di media sosial ulat ditemukan di dalam menu sayur dan juga nasi makan bergizi gratis di SMK di Kota Jambi. Saya makan kok diingetin toh. Ayo dimakan Dimas, dimakan Dimas. Piringnya buner atau diundur? Loh ya, jare piringnya buner atau... Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menolak makanan bergizi gratis yang diberikan kepada mereka lantaran bau tak sedap dari ompreng atau tray MBG. Saat dimintai keterangan, pihak sekolah hanya membenarkan bahwa siswanya mengeluhkan soal tempat makan yang berbau tidak sedap.
Pihak sekolah mengklaim telah melaporkan kejadian tersebut ke koordinator MBG Rembang dan sudah ada tindak lanjut. Sementara Bupati Rembang, Harno, mengaku belum mengetahui adanya kejadian tersebut. Namun pihaknya sudah melakukan pengecekan ke beberapa SPPG di Rembang sebagai bentuk pengawasan. Viral di media sosial, ulat ditemukan di dalam menu sayur dan nasi di menu makan bergizi gratis di SMK Kota Jambi. Kepala SMK Negeri 2 Jambi, Woro Handayani, mengakui memang ulat tersebut ditemukan oleh salah satu siswanya. Menu MBG tersebut akhirnya tidak dimakan oleh siswa yang bersangkutan. Benar, itu kejadiannya di hari pertama, itu ada salah satu siswa yang kedapatan ada ulat di nasinya, tapi ulat itu sudah mati dan mungkin dari sayurnya gitu. Dan itu hanya satu anak dari 1.600 penerima manfaat MBG. Pihak sekolah meminta para siswa melapor bila ada rasa bau kurang sedap dalam menu MBG, agar pihak sekolah bisa segera melapor pada pengelola dapur MBG. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Hatijah, yakni salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban keracunan dari makan bergizi gratis. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Hatijah. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung pada malam hari ini. Selamat malam juga, Pak. Baik, Ibu Hatijah, jadi tentu kami harus menyampaikan rasa simpati yang luar biasa. Tentu ini kesedihan kita bersama, anak bangsa keracunan oleh makan bergizi gratis. Bisa Anda ceritakan untuk kasus anak Anda sendiri, seperti apa sebetulnya awal kejadiannya, Ibu? Awal mulanya kan di hari Kamis itu, Pak, kan. Di hari Kamis itu biasanya makan snack. Tuh. Jadi di hari Kamis itu snacknya ada burger, ada susu, buahnya itu semangka. Jadi habis dia makan burger, habis itu dia makan semangka, jadi kan haus, dia terus susu. Jadi kan dia main-main gitu, nggak langsung dia sakit perut, lagi main-main. Setelah main-main itu, lama 5 menit itu ada sesak. Sesak, langsung dia muntah mual-mual, sakit perut. Oke, jadi setelah kejadian itu dibawa ke rumah sakit, puskesmas, atau di UKS sekolah, Ibu? Saat itu? Di saat itu dibawa puskesmas dulu. Setelah puskesmas kan nggak sanggup, lalu dibawa ke rumah sakit, dirujuk. Oke, jadi Anda sebagai orang tua mengetahui ketika anak Anda ini sudah di rumah sakit begitu ya, Ibu Hatijah? Iya. Oke, Ibu Hatijah, jadi pada saat kejadian bisa Anda ceritakan sebetulnya anak Anda sudah seperti apa? Sudah lemaskah? Sudah berapa kali muntah saat itu, Ibu? Ya, dia baru sekali, cuman dia waktu malamnya itu baru bereaksi muntahnya lagi. Muntah, sesak, sama sakit. Oke, baik. Bu Hatijah, apa yang kemudian disampaikan dokter atau pihak tenaga kesehatan, apa yang membuat sebetulnya anak Anda dan teman-temannya di sekolah merasa seperti itu? Banyak keracunan makanan. Maksud saya secara spesifik apa bahan yang tidak cocok atau karena sesuatu yang tidak pas misalkan? Makanannya itu makanan susu sama buah semangka itu yang nggak cocok. Oke. Bisa membuat keracunan itu. Oke. Tapi anak Anda menceritakan kondisi susu dan semangka masih dalam kondisi yang baik atau memang jangan-jangan tidak dalam kondisi baik begitu? Di saat itu katanya buah semangkanya nggak baik, asam. Oke. Udah musuh asam. Oke. Jadi waktu itu dihabiskan atau tidak oleh anak Anda, Ibu? Atau ketika sudah tahu asam, mungkin ada baunya, akhirnya ditinggalkan saja? Ada katanya minumnya sama susu tadi kan manis jadinya. Iya. Oke, jadi tidak saat itu terasa begitu ya? Ya, tidak terasa.
Oke, Bu Kalau Hatijah. dicampur dengan susu kan manis. Oke, Bu Hatijah, bagaimana kondisi anak Anda sekarang? Apakah memang sudah lebih baik, sudah bersekolah normal kembali? Udah lebih baik, udah seperti biasa beraktivitas sekolah kembali. Oke, dan masih menerima MBG hingga hari ini, Bu? Masih juga dia makan, jadi kan dia nanya gimana mak makan. Ya kalau makan tuh, saya bilang kan cium-cium dulu, kalau terasa bau jangan dimakan gitu. Kira-kira nggak enak dan makan, tapi kebanyakan dia dicium dulu, kalau makan nggak dimakannya, kebanyakan bau. Oke, baik. Ibu, saya harus tanyakan ini kepada Anda. Sebagai orang tua, sesama orang tua tentunya, apa yang bisa Anda bagikan rasa setelah anak Anda keracunan dan sekarang masih kemudian menyantap hal yang mirip begitu, hal yang sama? Baik, maksud saya apakah Anda khawatir kemudian hal serupa bisa terjadi lagi di kemudian hari? Ya sebagai orang tua kan masih khawatir Pak dengan makanan itu musuh. Jadi kan kita namanya orang tua kan Pak kan. Memang kita masih itu kita kan masih khawatir apakah makanan itu bagus, bergizi gitu maksudnya. Kadang-kadang kan dia kan makan itu kebanyakan bau, dagingnya pun bau Pak. Oke, itu yang kemudian diceritakan oleh anak Anda ya. Jadi artinya Anda sebagai orang tua harapannya apa terhadap MBG ini, Ibu Hatijah? Ya harapan MBG ini kalau bisa MBG ini diberikan uang aja supaya kita sebagai orang tua bisa kita masak di rumah supaya kita kan tahu apa menu untuk besok anak-anak pas selera dia kan bagus gitu. Oke, jadi ada jaminan dari keluarga Ibu ya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Hatijah telah berbagi cerita Anda dan tentu harapannya tidak akan terjadi kembali kasus serupa. Bu Hatijah dari Aceh Tamiang, terima kasih, selamat malam Ibu. Dan kami akan membahasnya bersama sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia untuk tetaplah bersama kami di Prime Plus.